Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah dengan NIM 211510301048. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait dengan tugas kualitas tanah. Yang pertama ada informasi lahan. Lahan yang saya amati berupa gumuk di Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Untuk sampel yang saya ambil dengan kedalaman 30-60 cm dengan kondisi kelas drainasenya baik atau good, dan koordinatnya dengan latitude min 8,147042 derajat dengan longitude 113,73552 derajat. Pengamatan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024 dan diperoleh textual groupnya clayy, lalu moisture conditionnya moist, dan seasonalnya dry. Yang selanjutnya ada soil scorecard. Untuk soil scorecardnya ini diperoleh hasil akhir yaitu soil quality index dengan nilai 28 yang termasuk tergolong moderate. Selanjutnya yang pertama ada soil texture. Ini diperoleh hasil teksturnya yaitu clay loam dengan visual score-nya 1,5 atau moderately good. Nah, tekstur sendiri ini pada lahan memiliki tekstur clay loam dengan kriteria mudah dibentuk bola tetapi mudah hancur juga saat dipipihkan dan terasa agak kasar seperti pada gambar. Ada sedikit retak-retak saat dipipihkan. Nah, dapat membentuk gulungan saat dipirit tetapi mudah hancur dan melekat di tangan. Nah, menurut Harjo Wigino sendiri bahwa kelas tekstur clay loam memiliki proporsi fraksi tanah berupa 20-45 pasir, 15-52,5 debu, dan 27-5,40 clay. Yang kedua ada soil texture, diperoleh visual score-nya 1 yang tergolong moderate. Nah, pada lahan memiliki visual score 1 dikarenakan tanah mengandung sejumlah besar bongkahan kasar dan mengandung sejumlah besar bongkahan agregat halus yang cukup gembur. Nah, agregat tanahnya sendiri ini berbentuk subangular dengan sedikit berpori. Untuk struktur tanah yang baik berperan penting dalam aerasi tanah, infiltrasi tanah, dan suplai nutrisi serta penetrasi akar dan lain-lain. Selanjutnya untuk soil porosity diperoleh visual score-nya juga 1 dikarenakan pori makro dan mikro di antara agregat tanahnya ini sedikit, namun kondisi pada lahan pengamatan tanah dalam kondisi cukup baik dan dalam penyerapan airnya. Nah, struktur tanah yang baik ini berpengaruh pada penyerapan air dan udara dalam tanah. Selain itu, pori dalam tanah memungkinkan untuk perkembangan akar superficial. Selanjutnya ada soil color, diperoleh visual 1 karena pada lahan memiliki warna yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu berbeda antara lapisan atas dan bawahnya. Nah, semakin gelap warna tanah sendiri, maka semakin besar juga jumlah bahan organik dalam tanahnya. Warna tanah juga dapat menjadi indikator baik atau buruknya dari drainase. Tanah berwarna coklat cenderung memiliki kondisi aerasi dan drainase yang baik. Selanjutnya ada number and color of soil mottles. Nah, ini diperoleh visual score-nya 2 atau tergolong baik atau good, di mana tidak ditemukan mottles pada tanah dan dapat berarti tanah memiliki drainase yang baik. Nah, mottles pada tanah dapat menunjukkan bahwa tanah memiliki kondisi aerase dan drainase yang buruk akibat penurunan struktur tanah. Selanjutnya ada earthworms. Di lahan memiliki visual score 0 karena pada saat diamati tidak ditemukan cacing sama sekali.
Nah, kondisi ini itu dapat disebabkan oleh pengolahan tanah ataupun nutrisi yang tersedia untuk cacing. Selain itu, ada tidaknya cacing juga ditentukan oleh beberapa faktor seperti kelembapan tanah, pH tanah, suhu, tekstur, dan lain-lain. Selanjutnya ada potensial routing depth dengan diperoleh visual score 0,5 atau tergolong moderately poor. Nah, ini memiliki kedalaman akar sepanjang 20,5 cm atau 0,2 meter dengan tanaman getih-getihan atau Rivina humilis. Nah, sehingga diperoleh visual score moderately poor. Pada lahan sendiri didominasi oleh tumbuhan berbunga ini. Selain itu, terdapat juga tanaman lain seperti pohon bambu, talas, dan rerumputan lainnya. Lalu ada surface ponding dengan visual score 2 karena tidak ditemukan genangan air di permukaan setelah 1 hari setelah hujan. Nah, sehingga tanah dinilai memiliki laju infiltrasi yang cukup baik. Lalu ada surface crusting and cover dengan visual score-nya 2. Pada lahan ini tidak ditemukan pengerasan permukaan. Tutupan lahan juga berdasarkan pengamatan kurang lebih tertutup sebanyak 80% sehingga diperoleh visual score 2. Nah, tutupan lahan ini membantu mencegah penyebaran permukaan tanah oleh hujan dan mengurangi erosi tanah dengan menghalangi tetesan air hujan. Lalu ada surface erosion atau wind or water dengan visual score-nya 2. Nah, lebih dari 85% wilayah lahan ini ditutupi oleh tutupan sehingga dapat mengurangi laju aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi. Tutupan lahan seperti vegetasi semak juga dapat meredam angin sehingga mengurangi erosi angin dengan menahan tanah. Lalu, untuk kesimpulan, hasil pengamatan pada lahan gumuk antirogo dengan menggunakan metode VSA diperoleh nilai sebesar 28 atau moderate condition. Nah, nilai ini menunjukkan tanah dalam kondisi yang cukup baik, namun tidak menutup kemungkinan juga memiliki beberapa masalah atau kekurangan dalam hal kualitasnya, tetapi masih dapat dikelola atau diperbaiki dengan tindakan yang tepat. Lalu selanjutnya ada dokumentasi dari struktur tanah, tutupan permukaan, tekstur tanah, warna tanah, lalu ada cacing tanah, kedalaman akar, porositas tanah, genangan permukaan, erosi permukaan, dan soil models. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.